kita masih santri, saya juga masih santri, saya juga menimba ilmu, saya juga belajar dan lain sebagainya. Jangan putus kita untuk menuntut ilmu, karena takaran ilmu itu tidak sampai umur 50 selesai belajar kita. Oleh sebab itu maka para hadirin, para jamaah, semangat untuk terus menuntut ilmu ya. Mudah-mudahan anak-anak kita ya, jadi orang yang suka akan ilmu, terus dia semangat mencari ilmu. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam selalu kita haturkan kepada kehariban baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua yang hadir di sini menjadi hamba-hamba Allah yang dirindui oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Kita masuk ke dalam kitab Adabus Shalah. Sebelum itu mari kita kirimkan surat Al-Fatihah kepada Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Smith. Nafa'allahu bihi wa bi ulumihi amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summa kepada Hadrati Ali bin Hasan Baharun Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Adab salat, adabus salat, adab-adabnya salat. Kana salaf idza jaa ila ahadihim talibul ilmi yu'allimuhu awalan kaifiyatas shalah bil fi'li. Jadi orang-orang salaf dulu ya, kalau ingin datang untuk menuntut ilmu, maka yang pertama kali diajarkan buat mereka adalah bagaimana caranya tentang sholat bil fi'l, dengan tindakan. Nah, ya. Jadi kita harus tahu sholat dari guru-guru kita. Maka yang pertama diajarkan itu adalah tentang sholat. Nah, oleh sebab itu kita introspeksi nih, lihat si Afgan bagaimana sholatnya, lihat si Rifa bagaimana sholatnya. Allah Akbar, tumpah lagi saking semangatnya. Lihat Azka, lihat semua ya, lihat sama Zain ya, Zaini ya. Lihat nanti sholatnya gimana. Anak-anak itu sering dapatkan, anak-anak itu kalau dia sujud tuh begini nih, sujudnya nih, Allahu Akbar. Nah, ini kan nggak boleh nih, posisi seperti itu nggak boleh nempel itu. Di dalam hadis itu seperti ngomong aja ada kilo ya. Sopan di kilo ini. Berani banget. Ya. Nah itu, kadang-kadang kita tahu itu anak kita. Ya. Nah itu maka salah satunya itu. Nah, walaupun masih anak kecil, tetap kita kasih tahu yang baik itu. Nanti anak kecil kan itu kan cepat dia ngelihat bapaknya sholat sujud begitu, pasti anak kecil di belakang ikut-ikut dia. Ikut sholat, ikut ruku, ikut sujud gitu. Biasanya sih anak kecil cepat nurut. Nah kadang-kadang kalau dia nurut kayak gitu, biasanya dia ngasih tahu temannya, Mas salah mas, kalau sujudnya seperti itu, baikin mas, bukan begitu. Wah, itu nanti dibilangin anjing lagi. Selesai. Allahu Akbar.
itu ya, pertama kali orang yang menuntut ilmu pada saat itu, orang-orang salaf itu yang diajarinya adalah bagaimana tentang sholat ya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Nah, di sini disebutkan lagi yang kedua, idza arata an ta'rifa fiqhar rajuli fanzur ila salatihi. Fa in ahsana salatahu fadzalika alamah ala annahu faqih. Wa lihadza yanbaghi lil insan an yakuna faqihan khususan bi ahkamis shalah. Nah, ini juga kalau Anda ingin mengetahui orang itu fikih, paham ya, paham tentang fikih, tentang agama, maka lihatlah dari sholatnya. Nah, begitu yumna, misalnya ada yang datang seorang laki-laki gitu ya, ada yang mau melamar gitu, lihat dulu sholat ini gimana ini ya, sholat asar enggak, sholat maghrib enggak, sholat, nah gitu juga. Nanti anak antum saat itu begitu, lihat dulu sholatnya. Ayo, ya. Mau mantu kah, mau apa kah dan lain sebagainya, lihat dulu sholatnya. Begitu juga yang baju apa ini namanya, warna apa ini? Magenta. Magenta. Kalau Ya, nggak salah sih. anak antum ingin dilamar seseorang, lihat dulu sholatnya. Jangan lihat rodanya. Iya, lihat dulu sholatnya. Ini bukan anu loh yang ngomong ya, ini kitab ini yang ngomong ini. Nah, begitu juga. Ya kita semua ini gitu ya. Ya nanti saya punya anak, saya punya calon keluarga dari perempuan, ya pasti kita lihat sholatnya dulu. Jangankan itu, bagaimana saat perpindahan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya digantikan Abu Bakar As-Siddiq. Ya ini kan pergantian kepemimpinan ini. Nabi Muhammad SAW Sedo meninggal ya. Yang menggantikan adalah Abu Bakar Siddiq. Itu gara-gara apa pemilihannya, kok bisa langsung Abu Bakar Siddiq? Karena Abu Bakar Siddiq lah yang menggantikan Rasulullah pada saat imam. Maka Abu Bakar Siddiq lah ketika Rasulullah SAW sedang sakit, Abu Bakar yang disuruh maju. Maka pada saat itu para sahabat setuju bahwa Abu Bakar Siddiq lah yang menjadi imam dan menggantikan kepemimpinan dari baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi yang di-share oleh Yai Rifki kemarin kan, TikTok itu tentang sholat itu luar biasa sholat itu. Nah, jangan kita sepelekan masalah sholat ya. Terus tetap sholat 5 waktu khususnya ya. Nah gitu. Nah, mudah-mudahan kita semuanya Rabbana hablana minas sholihin, Rabbi ja'alna muqimas shalah wa min dzurriyyatina. Ya di situ kan di dalam doa itu, di dalam ayat Al-Qur'an, Rabbi ja'alni muqimas shalah, ya Allah jadikanlah diriku orang yang mendirikan shalah. Muqimas shalah wa min dzurriyyatina, begitu juga dengan cucu-cucuku. Saking pentingnya sholat itu, saking pentingnya sholat, jangan ditinggalkan. Bagaimanapun keadaan kita, sedang apapun kesibukan kita, tetap kita harus melaksanakan sholat. Tidak bisa berdiri duduk, tidak bisa duduk berbaring, tidak bisa berbaring dengan kedip mata. Kalau nggak bisa berkedip mata, mati. Tayyib, alhamdulillahirabbil alamin. In kunta imaman, kalau misalnya kamu menjadi imam, misalnya Yisumar menjadi imam di musola, ya, Yisumar menjadi imam misal, apa namanya? Jabalus Salam. Ya, maka ya ila takhfifil mandub ilaihi ila imam ila hadisil mu'adz, maka ringankanlah sholatnya, ringankanlah bacaan, jangan terlalu panjang membaca
surah-surah ya masa surat Al-Baqarah pada sholat Isya. Surat Al-Baqarah dibaca, ya kan? Rakaat pertama dibaca sampai selesai surat Al-Baqarah. Nah, ini terjadi di zaman Rasulullah SAW, bahwasanya Mu'adz bin Jabal yaitu memperpanjang bacaan dalam sholat. Maka ada seorang laki-laki mengadu kepada Rasulullah SAW. Laki-laki mengadu karena bacaannya Mu'adz bin Jabal ini terlalu panjang. Lalu apa kata Nabi Muhammad SAW? Afatanun anta ya Mu'adz, engkau ini adalah tukang fitnah. Sampai segitunya Rasulullah, kamu ini adalah tukang fitnah ya Mu'adz. Karena saking panjangnya bacaannya itu. Ayo, ya kan? Lalu Rasulullah SAW, Iqra, bacalah, ya, bisabbihil a'la, surat Asy-Syams, surat Duha, wal laili idza yaghsha. Nah ini, ya. Siapa tahu mungkin di situ ada apa? Ada orang yang masih nge-grade kah, orang yang masih maksim kah, kan kita kadang nggak tahu itu ya. Ya, nah inilah Rasulullah SAW. Jangan sampai kita memperpanjang bacaan sholat sampai orang ngadu kepada Rasulullah SAW, lalu Rasulullah marah kepada Mu'adz tersebut. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selanjutnya, qad qila innan nasa yakhrujuna minas shalah ala salasati aqsamin. Sesungguhnya disebutkan di sini bahwasanya manusia itu terbagi menjadi 3 golongan. Orang yang melaksanakan sholat itu menjadi 3 golongan. Pertama, ta'ifatun bi khamsin wa ishrina sholat, yaitu ada orang yang mendapatkan sholatnya itu sebanyak 25 pahalanya. Siapakah mereka yang mendapatkan 25 pahalanya ini? Mereka adalah wahumul ladzina yukabbiruna wa yarka'una ba'dal imam. Orang yang mendapatkan 25 pahala ini adalah orang yang yukabbir, orang yang mengangkat takbir dan dia ruku setelah imam. Ya. Allahu Akbar nih imam nih, Allahu Akbar. Makmum baru Allahu Akbar. Jangan sampai mendahului. Dan ada juga golongan orang yang mendapatkan nilai pahalanya cuma 1. Mendapatkan nilai pahalanya cuma 1. Siapakah mereka? Mereka adalah yang ketika imam dan makmumnya sama-sama takbir, ruku-rukunya sama-sama juga Allahu Akbar, makmum juga sama-sama Allahu Akbar. Dalam satu waktu dia sama-sama mengerjakan. Nah ini nggak boleh. Kalau kita jamaah tidak boleh bersama-sama, kita harus mengikuti imam. Dan ini sering terjadi. Salah satunya apa? Salah satunya ya ini, misalnya pada sujud terakhir kan kita harus lama-lama. Tapi ketika imam sudah mengangkat kepalanya dari sujud, masih ada juga orang yang lama sujudnya, tidak mengikuti imam. Seharusnya dia harus mengikuti imam. Allahu Akbar, tapi dia lama 15 menit masih aja sujud. Kalau di dalam jamaah tidak boleh, dia harus mengikuti imam. Setelah imam berdiri mengangkat kepalanya dari sujud, baru makmum. Tapi kalau sholat sunnah mau sampai lama-lama sujud tidak apa. Ini bedanya. Nah di situ. Nah ada lagi satu, tadi 3 ya, ini yang kedua dan ini yang terakhir. Wa ta'ifatun bila sholah, dan ada kelompok orang yang sama sekali tidak dinilai sholatnya. Siapakah mereka? Mereka adalah orang yang
makmumnya ini mendahului imam. Yang mendahului imam. Imam tidak boleh kita mendahului imam. Nah, itu para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan 4 unsur ini ya terus kita semangat ya, kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana doa kita, Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Mudah-mudahan kita selalu menjadi orang yang dibantu oleh Allah baik dalam bersyukur kepada Allah, dalam mengingat Allah, dan juga memperbaiki ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Sama-sama kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Salatan tunjina biha. Salatan tunjina biha Min jami'il ahwali wal afat. min jami'il ahwal wal afat. Wa taqdi lana biha jami'al hajat. Wa taqdirna biha jami'il hajat. Wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at. Wa tutahhiruna min jami'i sayyi'at. Wa tarfa'una biha indaka a'la darajat. Wa tarfa'una indaka 'ala darajat. Wa tuballighuna biha Wa tuballighuna biha aqsal ghayat aqsal ghayat min jami'il khairat min jami'il khairat fil hayati fil hayati wa ba'dal mamat. wa ba'dal mamat. Allahumma Inna nas'aluka inna nas'aluka salamatan fid din salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'da al maut wa maghfiratan ba'dal maut. wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma Allahumma hawwin 'alaina hawwin alaina fi sakaratil maut fi sakaratil maut wan najata wan najata minan nari minan nari wal afwa wal afwa 'indal hisab. indal hisab. Allahumma inni a'udzu bika minal hammi minal hammi wal hazani wal hazani wa a'udzu bika minal ajzi minal ajzi wal kasali wal kasali wa a'udzu bika minal jubni minal jubni wal bukhli wal bukhli wa a'udzu bika min ghalabati daini ghalabati daini wa qahri rijal. wa qahrir rijal. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah. Allahumma inni a'udzu bika an adilla an adilla aw udalla aw udalla aw azilla aw azilla aw uzalla aw uzalla aw azlima aw azlima aw uzlama aw uzlama aw ajhala aw ajhala aw yujhala alayya. aw alayya. Walhamdulillahi rabbil alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Syukran ala ihtimamikum. Nakhtatin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.